semua, balik lagi di channel GPnetic bareng aku Jihad tentunya. Teman-teman, udah 2 balapan seri 2020 berlangsung di sirkuit Jerez. Gimana, kalian udah nonton kan? Nah, kalau yang belum nonton, aduh sayang banget. 2 balapan awal ini kita lewati dengan penuh drama dan seru banget loh teman-teman. Nah, bagi kalian yang belum nonton, di video kali ini aku mau kasih review singkat tentang 2 balapan pertama di MotoGP 20 yang penuh drama, penuh kejutan, dan sangat seru. Oke, langsung aja, let's find out. Bahan pembicaraan yang terbesar di 2 seri awal ini tentunya kita ngomongin tentang siapa lagi kalau bukan Fabio Quartararo. Nah, ini bagi kalian yang ngefans ke Fabio Quartararo, pembalap muda 21 tahun ini, itu luar biasa penampilannya loh teman-teman. Kita ngomongin yang balapan pertama di Jerez dulu nih ya. Si Fabio akhirnya pecah telur kan. Setelah di tahun 2019 dia banyak banget jadi runner up, kalau nggak salah 5 kali sih ya. Akhirnya di awal tahun 2020 ini dia akhirnya bisa menangi balapan di MotoGP. Wah, keren banget kan. Sebenarnya Fabio ini tahun lalu ya, kalau kita flashback sedikit, tahun lalu dia juga meraih pole position di sirkuit Jerez. Tapi apesnya di balapan dia mengalami mechanical problem sehingga dia nggak bisa finish balapan. Ya belum rezekinya lah. Tapi kali ini dia bener-bener mendapatkan itu semua. Ya meskipun ada faktor luck juga ya, karena sebenarnya di awal-awal balapan kan yang duel adalah si Maverick Viñales dan si Marc Marquez. Tapi mereka berdua melakukan kesalahan sehingga akhirnya Fabio Quartararo menjadi pimpinan balapan dan bisa mempertahankan posisinya sampai garis finish. Tapi di luar itu semua, kita juga perlu kasih kredit yang luar biasa karena apa ya? Dia kan umurnya masih muda nih teman-teman. Dia tuh udah stylenya udah mateng banget. Kayak kalau kita bandingin ya sama pembalap-pembalap lain, kemarin di balapan pertama itu kan dia bener-bener penampilannya perfect. Dia hampir nggak melakukan kesalahan sedikit pun, sehingga dia ketika ada momentum dia memanfaatkannya dan langsung gaspol sampai dia bisa pimpin balapan dengan gap yang cukup lumayan ya, kalau nggak salah sekitar 3 detik lebih lah di garis finish itu. Dan itu prestasi yang nggak gampang loh teman-teman. Apalagi kemarin di seri perdana itu suhu di aspal Jerez itu sangat panas, sehingga kemampuan para pembalap untuk memanage ban belakang dan juga ban depan itu sangat dituntut. Jadi big congratulations untuk Fabio Quartararo dan juga kalian yang mendukung Fabio Quartararo ya. Kemudian yang kedua, aku mau ngomongin tentang the champion, yaitu Marc Marquez. Wah ini, aduh, kalau ngomongin Marc Marquez tuh nggak ada habisnya ya. Ya, si Marc Marquez dia startnya nggak terlalu bagus ya. Dia berada di belakang Maverick Viñales di beberapa lap awal. Kemudian sempat duel juga dengan Maverick Viñales di tikungan kelima, kemudian di back straight, kemudian di tikungan ke-6 sempat terjadi overtaking. Dan luar biasanya adalah Marc Marquez di lap-lap awal dia hampir jatuh di tikungan ke-4. Ketika tikungan ke kiri dia, aduh, ini skill dewa lah pokoknya. Dia melakukan save dengan siku kirinya, meskipun nggak jadi jatuh, tapi akhirnya dia harus terpaksa lurus ke gravel dan akhirnya posisinya melorot sampai ke posisi belasan ya teman-teman ya. Kalau nggak salah berapa ya, 17-an nggak? Gilanya Marquez ini, dia dari posisi segitu disalip satu-satu pembalap-pembalap di depannya, itu udah kayak yang lain tuh kayak amatiran gitu kan di hadapan Marquez. Gampang banget nyalipnya, satu persatu dilibas, kemudian sampai akhirnya, aduh ini apesnya nih Marc Marquez nih. Aku waktu lihat balapannya itu, aduh, ketika aku nonton Marc Marquez dengan aksi salip-menyalipnya yang luar biasa, itu ngingetin aku ke masa jayanya Valentino Rossi dulu teman-teman. Beneran, itu dia performanya sangat superior. Ngelihat Marquez nyalip satu persatu itu kayak kita ngelihat main PS gitu loh. Aduh gila, udah gila Marquez nih. Sampai akhirnya di kurang 4 lap sebelum garis finish, ketika dia udah berhasil merangsak ke posisi ketiga, tinggal nyalip si Maverick Viñales aja, dia udah balik lagi di posisi 2 di belakang si Fabio Quartararo. Tapi apesnya, nggak tahu ya, mungkin karena si Marquez benar-benar begitu menginginkan comeback, sehingga dia kadang
lupa mengecek kondisi bannya yang mungkin udah tergerus. Akhirnya di tikungan ketiga dia high side, kemudian terlempar dari motornya, jatuh ke gravel dan aduh, tuh ngeri banget jatuhnya teman-teman. Sampai akhirnya dia ngerasa kesakitan dan apesnya setelah kita dapat hasil pengecekan tim medis, ternyata dia mengalami retak di bagian lengan atas kanan atau tulang humerus namanya. Dan itu bukan cedera yang biasa teman-teman, karena harus dilakukan operasi. Kita nggak bisa mengesampingkan aksinya di balapan pertama kali ini teman-teman, karena dia tuh membuktikan bahwa dirinya adalah seorang juara dan dia adalah saat ini the king of MotoGP. Yang sebenarnya ritme balapnya Fabio Quartararo pun itu, kalau seandainya Marquez nggak melakukan kesalahan di tikungan keempat di awal-awal lomba, kita kalau ngecek rata-rata hasil lapnya ya, itu nggak ada yang bisa nyamain kecepatannya Marc Marquez teman-teman. Jadi kalau seandainya kalau waktu awal-awal lap dia nggak melakukan kesalahan, ya aku yakin sih dia pasti berada di depan Fabio Quartararo. Ya tapi itulah balapan MotoGP, kita nggak bisa memprediksi 100% dan apapun bisa terjadi. Dan apesnya kali ini Marc Marquez harus jatuh dan mengalami cedera. Terus yang ketiga kita ngomongin si Maverick Viñales. Sebenarnya awal-awal udah bagus banget ya. Start dia langsung melaju ke posisi pertama. Strateginya si Maverick sih waktu dia diwawancarai oleh tim MotoGP.com setelah balapan, sebenarnya tuh dia pengen kabur dari awal balapan. Dia bikin gap, kemudian dia manage gap di pertengahan lomba sampai akhirnya di akhir lomba. Tapi ternyata strateginya nggak berjalan mulus ya teman-teman. Di lap-lap awal dia sempat ada sedikit momen di tikungan 13 sehingga dia melebar. Nah, untungnya setelah ngedrop beberapa saat di pertengahan lomba, di 5 lap terakhir dia berhasil menyalip Jack Miller untuk mengamankan posisi 2. Good job for Viñales. Kita juga harus bahas tentang si Andrea Dovizioso. Nah, ini selama weekend, selama free practice, kemudian selama kualifikasi, ini nama Dovi nggak begitu kedengeran ya teman-teman, karena kelihatan banget bahwa Andrea Dovizioso masih belum nyaman dengan ban belakang motornya dan juga settingan motor secara keseluruhan. Tapi ketika balapan itu adalah suatu cerita yang berbeda karena berhubungan dengan bagaimana pembalap ini memanage bannya. Nah, Dovizioso terkenal banget dengan gaya balapnya yang bisa menghemat ban sampai di akhir balapan. Nah, kebukti ketika awal-awal memang dia nggak begitu kelihatan. Dia stay di posisi 6, 5, pokoknya nggak pernah merasa ke depan. Tapi setelah 7 lap belakangan, dia mulai menemukan ritmenya ketika pembalap-pembalap di depannya udah mulai kehabisan ban. Nah, dia berhasil nyalip Jack Miller untuk mengamankan posisi ketiga teman-teman. Kredit juga buat si Andrea Dovizioso. Kemudian yang finish di posisi keempat di balapan Jerez pertama itu adalah Jack Miller. Nah, Jack Miller ini sebenarnya aku udah optimis banget sama dia ya, karena selama beberapa lap dia stay di depan Maverick Viñales dalam waktu yang lumayan lama ya. Dia di posisi 2, kayaknya dia udah nyaman banget, tapi mungkin dia kurang bisa menghemat ban sehingga di 5 lap terakhir si Jack Miller kehabisan ban sehingga berhasil disalip oleh si Maverick Viñales. Tapi lumayan dia bisa finish di posisi keempat kan. Nah, yang finish di posisi 5 kita harus acungi jempol juga untuk teammate-nya si Fabio Quartararo, yaitu Franco Morbidelli. Ini hasilnya nggak buruk-buruk amat bagi tim Sepang Racing Team, tim satelitnya Yamaha, karena si Fabio bisa finish pertama, kemudian si Morbidelli bisa finish di posisi kelima. Awalnya Franco Morbidelli nggak begitu kelihatan karena dia kelihatan nge-save ban ya. Tapi di beberapa lap terakhir dia sempat berduel untuk mengamankan podium, tapi dia waktu di tikungan ke-6 bersenggolan sehingga dia kehilangan momentum dan harus fight dengan si Pol Espargaro. Kita juga harus bahas tentang si Pol Espargaro ini teman-teman. Di balapan pertama ini KTM memperlihatkan banyak improvement, karena biasanya yang dulu di tahun 2019 mereka untuk masuk 10 besar aja susah ya. Tapi di balapan pertama kali ini si Pol Espargaro berhasil membuktikan bahwa KTM sudah berubah loh teman-teman. Dia berhasil stay dengan Dovizioso, dengan Jack Miller, dengan Franco Morbidelli. Meskipun dia harus puas finish di posisi ke-6, tapi gapnya dengan pembalap yang mendapatkan podium nggak terlalu jauh loh teman-teman. Pastinya bagi kalian yang pendukung KTM mungkin akan lebih sering melihat KTM
bisa bersaing untuk posisi yang mungkin 5 besar lah selama musim 2020 ini. Nah, nggak lupa juga kita harus bahas tentang The Doctor. Ada apa sih dengan The Doctor? Kok nggak kelihatan banget ya di balapan pertama kemarin ya? Sebenarnya The Doctor ini udah mengeluhkan settingan motornya sejak free practice pertama di hari Jumat loh teman-teman. Karena kelihatan banget Valentino Rossi nggak bisa nembus posisi 5 besar secara konsisten. Dia banyak mengeluhkan tentang kondisi bannya yang di cuaca panas di sirkuit Jerez kali ini. Itu dia mengalami drop ban belakang dan depannya sangat cepat, sehingga dia harus mengotak-atik settingan motornya untuk mendapatkan konsumsi ban di saat balapan yang sangat optimal. Tapi apesnya dia startnya juga nggak bagus-bagus amat. Kemudian dia harus bertarung di posisi 10-9 dengan Miguel Oliveira. Kelihatan banget bahwa Rossi nggak nyaman di motornya kali ini teman-teman. Kalian bisa lihat bahwa rider sekeras Valentino Rossi harus bersaing di posisi 10 itu sesuatu yang nggak mengenakan kan? Apalagi ketika si Marc Marquez comeback dari belakang, itu kelihatan banget kayak Valentino Rossi gampang banget di overtake. Tapi apesnya ini kelihatan bahwa sebenarnya problemnya nggak hanya di Valentino Rossi sih. Kelihatan banget bahwa si Yamaha motornya kurang begitu reliable. Karena kemarin Rossi nggak melakukan kesalahan apapun, tapi di saat menjelang garis finish itu motornya mogok dan dia harus menepi di pinggir lintasan sehingga dia gagal finish kali ini teman-teman. Ya kita harap bahwa berikut-berikutnya si Valentino Rossi dan tim Yamaha bisa memperbaiki kinerja motornya. Nah itu tadi sekilas ya untuk review balapan pertama. Tapi overall di balapan pertama kali ini kita harus sedikit bersedih karena apa? Karena kita punya 3 pembalap yang harus mengalami cedera dari balapan Jerez seri pertama. Selain Marc Marquez saat balapan kemarin ya teman-teman, si Alex Rins pembalap Suzuki dan juga Cal Crutchlow pembalap Honda LCR itu mengalami cedera juga. Alex Rins mengalami cedera saat sesi kualifikasi, yang mana membuat bahunya mengalami dislokasi sehingga dia nggak bisa turut berpartisipasi di balapan seri pertama teman-teman. Begitupun juga dengan Cal Crutchlow yang mengalami kecelakaan di warm up session di hari Minggu sebelum balapan. Dia mengalami kecelakaan dan apesnya ternyata ketika dibawa ke medical center, para tim dokter menganalisis kondisi kesehatan si Cal Crutchlow. Ternyata dia nggak begitu siap dan nggak begitu fit untuk melanjutkan balapan sehingga harus menepi. Ternyata setelah balapan diperiksalah lebih lanjut, dia mengalami cedera di telapak tangan kirinya, sehingga kita harus meninggalkan sirkuit Jerez seri pertama pembuka di tahun 2020 dengan 3 pembalap yang cedera. Tapi secara keseluruhan teman-teman, balapan pertama kali ini luar biasa seru dengan aksi Marc Marquez yang comeback, kemudian banyak aksi yang di luar dugaan ya, sehingga bisa mengobati kangen kita selama berbulan-bulan yang gak nonton balapan MotoGP. Bener kan? Gimana kesan kalian melihat balapan pertama kemarin teman-teman? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya.